Sampai hari ini masih banyak di antara kita, baik itu masyarakat umum, bahkan sebagian umat Buddha yang tidak pernah ke wihara, beranggapan bahwa agama Buddha itu berasal dari Tiongkok. Agama Buddha itu baru masuk ke Tiongkok pada sekitar tahun 68 sebelum Masehi, pada masa dinasti Han. Agama Buddha berasal dari India yang muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi kalau kita simpulkan, agama Buddha itu baru masuk ke Tiongkok kurang lebih 500 tahun setelah Sang Buddha tiada. 500 tahun setelah Sang Buddha Mahaparinibbana. Ya kan? Taruhlah tahun 68 itu kita hitung abad ke-1 sebelum Masehi. Agama Buddha masuk ke Tiongkok di era dinasti Han. Dinasti Han ini ada dua, ada Han Barat, ada Han Timur. Yang kalau dihitung durasi waktu dinasti Han berkuasa itu 200 tahun sebelum Masehi, 200 tahun sesudah Masehi. Jadi kurang lebih selama 400 tahun. Saat itu kaisarnya ngimpi. Dalam mimpinya dia melihat sosok laki-laki berwarna emas. Dan ketika dia terbangun, ketika dia ketemu dengan penasehatnya, dia menanyakan apa makna mimpinya. Itu di tahun 68 sebelum Masehi. Nah, penasehatnya ini Bapak Ibu sekalian memahami makna mimpi itu. Kan namanya penasehat kan pasti banyak masukan-masukan yang dia dengar. Untuk apa? Memberi tahu kepada kaisar bila mana waktunya tiba. Ya makanya sebenarnya kadang-kadang penasehat pemerintah, penasehat raja itu kenapa? Ulama. Kenapa agamawan? Di dalam sutta disebutnya itu purohita. Ya, agamawan, brahmana, penasehat raja, purohita. Ya, dalam beberapa sistem, ya, biku-biku juga kadang-kadang dilibatkan untuk menjadi purohita ini, memberi masukan, nasihat kepada raja sehubungan dengan kebijakan yang akan diambilnya, ataupun yang berhubungan dengan hal lain, termasuk dalam hal ini rajanya ngimpi demikian, kaisarnya ngimpi demikian. Penasehatnya mengatakan, oh Baginda, memang di sebelah barat sana telah muncul manusia emas itu dan telah mengajarkan ajarannya. Maka kaisar pun pengen tahu siapa manusia emas itu, apa ajaran yang diajarkan oleh manusia emas itu. Nah Bapak Ibu sekalian, maka diutus ya dari ibu kota ke barat. Kok ke barat arahnya? Memang kalau kita lihat di peta ya, India itu ada di selatan Tiongkok.
Ya, Bapak Ibu, sebutannya Tiongkok ya, bukan Cina lagi. Kalau Cina itu bisa kena undang-undang, bisa dilaporkan itu. Ya, karena Cina itu stereotipnya sinis. Makanya kan di era Gus Dur kan diganti sebutan buat komunitas masyarakat Tionghoa ini dengan istilah Tionghoa, bukan lagi dengan sebutan Cina. Ya, hati-hati loh. Ya, makanya orang Tionghoa itu yang sudah menyebar, termasuk yang di Tiongkok kan terbagi dalam 3 golongan. Ada orang Tionghoa yang lahir di Tiongkok, saat ini juga warga negara Tiongkok. Ada orang Tionghoa yang lahir di Tiongkok, saat ini sudah jadi warga negara di negara lain. Jadi numpang lahir doang. Nah, kalau kita yang di Indonesia ini, kita lahirnya di Indonesia, warga negaranya juga Indonesia. Ya, secara istilah itu orang Tionghoa perantauan. Karena memang nenek moyang kita dulu datang dari Tiongkok sekitar tahun 1800 Masehi kan, karena saat itu Tiongkok kan sedang keadaan sulit. Ya, kenapa? Saat itu di Indonesia, Hindia Belanda kan butuh tenaga-tenaga untuk tanam teh, tanam kopi, untuk perkebunan. Maka berbondong-bondong mencari penghidupan yang lebih baik. Ya, termasuk bapak-bapak kan juga dari Jawa transmigrasi ke Lampung. Makanya kan Japung, Jawa Lampung. Ya kan, itu kan istilah. Ya, termasuk ya sekarang ya Tionghoanya perantauan. Jadi bukan lagi full. Ya, karena saya dulu pernah waktu saya sama Nera di sini kan diajak Bantai Santa Mano ke Gaya Baru. Bapak-bapak ada yang dari Gaya Baru? Romonya itu melihat saya bingung, karena saya putih, matanya kecil. Dia bingung ngeliatin aja. Begitu ditanya sama Bantai Santa Mano, kenapa Romo bingung? Saya bingung mau ngomong pakai bahasa apa sama Bantai ini. Ini si Romo malah masih bingung ngeliat saya. Dikira saya orang dari planet lain kali. Ya, jadi begitu. Jadi ini harus dipahami Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa kok dari Tiongkok ke Indianya nggak langsung ke selatan? Kan tinggal turun ke bawah kalau kita lihat di peta, ya kan? Ini kok harus ke barat dulu? Karena kalau turun langsung dari utara ke selatan itu nggak bisa. Kenapa? Ada pegunungan Himalaya. Ya, ada pegunungan Himalaya itu yang menghalangi, yang menjadi perbatasan India di selatan Himalaya, Tiongkok di utara Himalaya. Makanya untuk bisa dari Tiongkok ke India, dari India ke Tiongkok itu kalau lewat darat harus ke barat, masuk ke Asia Tengah, ke negara-negara yang sekarang belakangnya Pakistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan. Ya. Jadi seperti angka 7 kebalik. Dari India, dari Tiongkok mau ke India lewat darat. Ya, jadi nggak bisa langsung begini. Harus begini. Ya. Nanti pegunungan Himalaya ini menyatu dengan pegunungan Hindukush. Dan di pegunungan Hindukush itu yang sekarang masuk wilayah Afghanistan, ada celah yang bisa dilewati, yang bisa dilalui. Khyber Pass namanya, celah Khyber, celah para penakluk. Dari situlah masuk ke India dari Asia Tengah jalurnya. Dan negara-negara yang belakangnya Pakistan itu pada masa lalu adalah negara-negara yang mayoritas Buddhis.
Makanya sampai hari ini kan masih banyak peninggalan stupa, peninggalan wihara. Di Uzbekistan ada ditemukan, di Tajikistan ada ditemukan, di Turkmenistan ada ditemukan. Di Afghanistan banyak, sampai dihancurin pada era Taliban. Buddha rupang tingginya 58 meter. Di Pakistan juga banyak. Ya, jadi baru bisa masuk. Tapi utusan kaisar ini nggak sampai ke India. Mereka cuma sampai ke negara yang sekarang adalah Afghanistan, yang pada masa itu sudah menjadi negara Buddhis. Banyak wihara. Utusan kaisar ini ketemu dengan dua biku yang lagi ngejemur jubah. Dua biku ini kemudian diundang, maka berangkatlah mereka ke sana. Nah, sejak saat itulah dinyatakan bahwa agama Buddha masuk ke Tiongkok di tahun 68 sebelum Masehi. Saat itu di Tiongkok sudah ada ajaran Taoisme dan Konfusianisme. Ya, sudah ada tuh agama lokal orang Tiongkok, Konghucu dan Tao. Agama Buddha banyak memberi warna pengaruh pada budaya-budaya yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa pada era-era berikutnya. Sembahyang cengbeng yang dilakukan sampai hari ini, itu pun idenya muncul dari seorang kaisar yang beragama Buddha. Jadi itu sebenarnya memberi warna. Ya, jadi saling memberi pengaruh akhirnya. Makanya kalau kita perhatikan agama Buddha yang ada di Tiongkok sekarang beda dengan agama Buddha yang di India, beda dengan agama Buddha yang di Indonesia. Ya, kenapa? Karena pengaruh Konfusianis dan pengaruh Taoisme memberi warna juga pada agama Buddha di Tiongkok.